Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummati asma'in. Kepada peserta kuliah ilmu kesehatan hewan dan peternakan di Mayer Laboratories dan semua praktisi kesehatan hewan dan para peternak di seluruh Indonesia pada hari ini, hari Senin tanggal 13 April tahun 2026, saya Daerah Muhammad Burhan akan menyampaikan materi penanganan kesehatan hewan sapi korban. Jadi karena kan sekarang kan kurang lebih 1 bulan lagi itu akan Idul Kurban 1447 Hijriah. Sekarang lalu lintas ternak cukup tinggi, artinya resiko penularan penyakit sangat tinggi. Resiko penyebaran penyakit juga sangat tinggi. Tapi semoga tidak ada penyakit lagi. Karena kemarin pengalaman di tahun 2025 itu PMK luar biasa pada saat pas menjelang korban seperti ini. Itu benar tinggi kasihan. Makanya saya akan menyampaikan materi ini. Jadi yang pertama, sapi sebelum diberangkatkan itu harus benar-benar pemeriksaan fisik. Harus sapi-sapi yang benar-benar sehat. Kalau masalah karir tidak tahu, karena setiap wilayah Indonesia ini tidak ada yang steril dari penyakit PMK, LSD maupun penyakit ngorok atau SSE, septisemia episodika itu. Nah, tapi minimal pemilihannya secara teliti dengan pemeriksaan fisik sehat sekali. Minimal melihatnya, kalau tidak tahu teknisnya karena harus bahas yang tempat lain, di waktu yang lain ya. Itu minimal lihat mata. Mata sapi ini harus benar-benar bersinar, berbinar, refleksnya bagus, tidak berair mata. Itu ciri-ciri sapi sehat. Paling simpel itu aja. Yang kedua, lihat moncong hidung. Moncong hidung itu yang penting dia harus basah. Kemudian lihat lubang hidung. Dan lubang hidung tidak banyak leleran. Kalau ada leleran tandanya sakit aja. Kemudian yang berikutnya adalah lihat mulutnya tidak hipersalivasi, tidak ngiler. Yang terakhir lihat kotorannya normal, tidak ada berak, berdarah, tidak ada lendir atau tidak mencret, itu aja. Kemudian kalau sudah sehat, sapi kemudian sebelum diberangkatkan beri makan rumput, bukan konsentrat apalagi ampas tahu. Rumput, harus beri rumput segar. Harus minimal dia kenyang diberikan 10% kali berat badan. Sekali memberi. Nah, ini insya Allah nggak akan susut. Nah, kalau dari daerah panas, usahakan sediakan air minum. Air minumnya apa? Air minum dikasih dengan elektrolit, yaitu contohnya Primavit. Ini Primavit sangat efektif ini. Ini kan karena mengandung natrium, kalium, Ca, dan mengandung vitamin. Ini penting. Berapa dosisnya? Nah, disediakan minimal 20 liter air minum kalau untuk sapi dengan bobot 300 kiloan ya, 20 sampai 30 liter. Nah, per 10 liter itu 2 sendok makan. Jadi kalau 30 liter, ini 5 sampai 6 sendok makan. Udah ini insya Allah dia nggak akan susut. Nah, kemudian setelah di perjalanan ini dia kalau idealnya itu kalau perjalanannya lebih daripada 8 jam, dia harus diistirahatkan setelah 8 jam. Harus diturunkan sapi itu. Ini teori harus saya sampaikan dong berat. Daripada kehilangan sapi, ya enggak. Diturunkan dulu, kemudian dikasih makanlah lagi. Nah, sembari sapi relaksasi. Jadi harus sapi diturunkan. Jadi mendingan bayar kuli atau buruh untuk menurunkan sapi dan memberi makan daripada kehilangan susut sapi 10%. Karena 1 jam itu 1%. Jadi sapi diturunkan dulu setelah 8 jam. Kalau lebih 8 jam harus turun dulu. Turun dia minum, nanti insya Allah pasti sehat. Nah kemudian saya ulang kembali lagi, nah untuk mencegah penyakit itu sapi suntik dengan sebelum berangkat ya, bioimun. Kalau seandainya ini dari daerah-daerah wabah, mohon maaf misalnya dari Jawa Tengah atau dari Jawa Timur sana ada wabah PMK, sebelumnya outbreak, ini kasih bioimun. Kenapa? Jadi seandainya dia membawa karir penyakit sudah terinfeksi,
tubuh langsung akan membentuk sistem imun melawan agen penyakit tersebut, virus tersebut. Nah, kemudian sudah seperti itu, kemudian tadi kalau perjalanannya lebih dari 12 jam, per 8 jam dia harus turun untuk exercise, relaksasi dan diberi makan rumput lagi, dan kalau bisa dengan air minum lah, lagi campur primavit. Kemudian setelah sapi datang langsung pertama kali sediakan air minum elektrolit campur elektrolit primavit ini. Di situ tadi, yaitu tadi per satu ekornya sediakan 20 sampai 30 liter. Nah, per 30 liter kasih 5 sampai 6 sendok makan primavit. Kemudian kasih hijauan. Jadi tidak boleh jerami, tidak boleh konsentrat, hanya hijauan saja. Hijauan rumput. Nah, ini paling aman kondisi ini rumputnya rumput lapang, bukan rumput yang keras. Yang aman rumput lapang. Kenapa? Rumput lapang ini nanti istilahnya karena pencernanya kan juga kadang-kadang kan dia stressing tinggi sehingga takutnya indigestif. Jadi rumput lapang. Tapi kalau nggak ada minimal rumput segar apapun yang harus rumput segar. Tidak boleh sirami, tidak boleh konsentrat. Nah, ini selama 3 hari harus dengan seperti itu. Dan nanti setelah itu diperiksa secara fisik yang sakit diare, diobati obat diare dengan sulfatin injek, dexamethasone, multivit, yang pneumonia, untuk telosin, dexa, kemudian multivit. Nah, seandainya ada PMK langsung situ dengan virusid dan seterusnya karena itu harus season yang lain. Nah, seandainya sehat semuanya, ini 12 jam dari sapi tersebut datang, setelah makan, minum tadi ya, itu cleaning semua penyakit infeksi. Apa penyuntikan? Kalau mau paling aman, itu cukup satu obat saja, yaitu apa? Virusid PMK injek. Kenapa? Karena di virus PMK injek itu juga ada antivirus, ada antibiotik, ada anti radang, ada multivitamin. Jadi cukup sontek satu obat virusid PMK injek. Nah, insya Allah nanti dengan demikian sapi itu akan sehat. Seandainya idealnya tetap kan nanti dikonsumsi manusia itu biarpun tidak zoonosis, harus bebas cacing kan. Dan nanti 3 hari dari penyuntikan PMK tersebut, virus PMK baru dikasih obat cacing. Contohnya bahasanya adalah ini. Ini pas untuk 300 kilo, Albenmer D12,5. Rasanya enak, palatable sekali ya, kemudian sangat memberantas. Jadi nanti nafsu makan akan, jadi kalau dengan program itu insya Allah pemulihan kusut berat badan cepat pulih, kemudian akan terhindar dari penyakit yang dibawa dari tempat asal dia dan selama perjalanan. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.